Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Rasulnya, Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Bangsa yang besar bukan hanya bangsa yang kaya akan sumber alamnya, melainkan bangsa yang memiliki generasi beradab dan berilmu pengetahuan. Ilmu adalah cahaya kehidupan. Tanpa ilmu, manusia akan tersesat dalam langkah. Jika melihat jendela realitas sosial saat ini, kita dihadapkan pada sebuah paradoks memprihatinkan. Di satu sisi, kita berada di era digital literasi, di mana ilmu pengetahuan hanya seujung jari. Namun di sisi lain, kita diperlihatkan degradasi moral yang luar biasa. Albert Einstein pernah berkata, ilmu pengetahuan tanpa ilmu agama adalah lumpuh, dan ilmu agama tanpa ilmu pengetahuan adalah buta. Oleh karena itu, izinkanlah kami menyampaikan sarahan Al-Quran dengan tema menuntut ilmu. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu
dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Hadirin yang berbahagia, menjawab permasalahan tersebut, ayat yang kita dengarkan tadi memberikan solusi interaktif. Allah menggunakan kata yarfa'illah yang artinya Allah akan mengangkat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala secara tegas menjanjikan mengangkat derajat bagi mereka yang memadukan antara keimanan dan ilmu pengetahuan. Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pengangkatan derajat tersebut mencakup kemuliaan di dunia, dihormati sesama manusia, dan kemuliaan di akhirat, pahala dan kedudukan di surga. Menuntut ilmu bukan sekedar pilihan, melainkan sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu wajib bagi para kaum muslimin laki-laki dan perempuan. Kewajiban ini berlaku sepanjang hayat, sejak kita berada dalam buayan hingga masuk ke liang lahat. Hadirin yang berbahagia, Imam Syafi'i dalam kitab Diwan Asy-Syafi'i menyatakan, siapa yang menginginkan dunia, maka haruslah dengan ilmu. Siapa yang menginginkan akhirat, maka haruslah dengan ilmu. Dan siapa yang menginginkan keduanya, maka haruslah dengan ilmu. Kutipan ini menjelaskan secara gamblang bahwa ilmu adalah kunci multifungsi. Hadirin yang berbahagia, Islam tidak pernah memisahkan antara kecerdasan otak dan kesucian hati. Iman tanpa ilmu akan menyebabkan seseorang mudah goyah dan tersesat. Sementara ilmu tanpa iman akan melahirkan kesombongan yang menghancurkan. Oleh karena itu, sinergi antara keduanya adalah harga mati untuk menciptakan peradaban bangsa yang bermartabat. Hadirin yang berbahagia, dari uraian di atas dapat kita simpulkan, yang pertama, ilmu adalah cahaya yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Yang kedua, derajat kemuliaan di sisi Allah dan manusia hanya bisa diraih dengan iman dan ilmu. Yang ketiga, ilmu adalah kunci utama untuk membangun peradaban bangsa yang bermartabat. Demikianlah sarahan yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi motivasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, beri tepuk